bergantung pada pembuktian niat dan konteks cinta. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Jawaban nomor 3 adalah ucapan punggungmu haram bagiku. Ucapan suami mengarah pada zihar, bukan talak langsung. Dalam fikih nakahat, zihar adalah menyerupakan istri dengan perempuan yang haram dinikahi secara permanen seperti ibu. Itu kan haram dinikahi oleh sang suami, yaitu anak dari ibu itu. Yaitu suami akan dikenakan membayar kafarat, yaitu memerdekakan budak jika tidak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu juga memberi makan 60 orang miskin. Jadi suami tidak boleh kembali berhubungan intim sebelum menunaikan kafarat itu. Baik, berarti apabila si suami mengatakan hal tersebut, berarti si suami harus membayar kafarat dahulu, baru dia bisa melakukan hubungan biologis kembali. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Jawabannya adalah, jika perceraian itu termasuk talak raj'i, maka mantan suami berhak rujuk kepada istri selama masa iddah tanpa akad nikah baru, selama talak belum mencapai 3 kali. Namun ketika istri masih dalam kondisi iddah atau kondisi menunggu, suami tetap wajib memenuhi beberapa kewajiban, seperti memberi nafkah dan tempat tinggal sesuai ketentuan fikih, serta menjaga hak istri selama masa iddah. Rujuk dilakukan dengan pernyataan rujuk yang jelas atau perbuatan yang menunjukkan rujuk menurut mazhab yang diikuti. Kalau kita mazhab Syafi'i, maka kita akan mengikuti mazhab Syafi'i. Jika iddah telah selesai, maka rujuk tidak sah kecuali dengan akad nikah baru. Baik, jawaban selanjutnya adalah nomor 5. Jawabannya adalah, dalam konteks modern, iddah bagi wanita yang ditinggal wafat suami tetap wajib dijalankan, yaitu 4 bulan 10 hari. Tetapi ulama membolehkan keringanan bila ada kebutuhan darurat atau maslahat yang sangat kuat untuk dokter, pasien kritis, dan tugas kemanusiaan dapat menjadi alasan syar'i untuk keluar rumah, sebatas keperluan kerja yang mendesak selama tetap menjaga adab dan tidak melanggar tujuan iddah. Batas kelonggaran adalah sebatas darurat atau hajat yang nyata, bukan untuk aktivitas biasa yang sebenarnya bisa ditunda. Jadi Fatimah boleh bekerja jika benar-benar diperlukan untuk menyelamatkan nyawa dengan tetap menjaga kehormatan dan ketenangan masa iddahnya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab nomor 6 mengenai hak hadanah setelah ibu menikah lagi. Dalam prinsip fikih munakahat, pernikahan baru ibu tidak otomatis menggugurkan hadanah bila masih ada kemaslahatan terbaik bagi anak. Tetapi jika menjadi pertimbangan, jika memang dikhawatirkan mengganggu pengasuhan, hak hadanah pada dasarnya ditentukan oleh kepentingan terbaik anak, kemaslahatan anak ya, bukan semata-mata status perkawinan ibu. Indikator utamanya meliputi kemampuan merawat anak, keamanan, akhlak, stabilitas tempat tinggal, perhatian emosional, dan kesiapan memberi pendidikan. Jika ibu tetap lebih mampu menjaga anak dengan baik, maka hak hadanah dapat tetap pada ibu. Namun jika kondisi baru justru merugikan anak, maka hak itu bisa dialihkan kepada ayah atau pihak lain yang layak. Misalnya seorang anak sudah harusnya masih haknya masih di ibunya, tetapi kita tahu ibunya memiliki akhlak yang buruk atau memiliki tidak sesuai syarat yang ada di fikih munakahat ini, maka ayah memperbolehkan mengambil hak asuhnya. Jadi anak itu boleh langsung bersama ibunya. Baik, sekian dari saya.